3. Bu Dewi, Iya, Bu Tania. masih sehat? Alhamdulillah masih semangat Bu Masih Tati. sehat, masih semangat. Iya. Alhamdulillah. Saya sudah dengar tadi dari Bu Dewi tentang coaching dengan coachingnya yang tadi ya. Iya. Kira-kira dari yang telah Bu Dewi lakukan tadi, apakah komunikasinya itu berjalan dengan lancar? Alhamdulillah. Dan juga kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari yang diceritakan oleh si coach tadi Bu? Iya. Dengan potensi saya tadi pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu Tati, saya mencoba menggiring dari coach saya menemukan masalahnya sendiri dengan menggunakan alur Tirta. Kami mencoba mengidentifikasi masalah yang ditemukan di lapangan oleh guru. Setelah itu, setelah guru menyampaikan, saya tetap memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dengan lugas oleh coachingnya atau guru. Setelah itu, ketika guru menjelaskan, saya juga mendengarkan secara penuh semua yang disampaikan oleh guru. Kemudian kami aksinya nanti apa yang akan dia lakukan, rencana-rencananya nanti akan mencarikan solusinya. Jadi inti permasalahannya dari coach atau guru yang saya temukan ini permasalahan perkalian ini Bu. Iya. Perkalian untuk siswa kelas 4 SD. Iya. Jadi kadang-kadang kalau di zaman dahulu mungkin perkalian itu menyenangkan bagi kita, 1 kali dihafal seperti itu. Tapi zaman sekarang nggak bisa lagi ya Bu ya. Jadi guru harus mencarikan bagaimana siswa itu aktif, termotivasi, dan bagaimana siswa itu bisa bergerak dengan pembelajaran perkalian ini. Jadi Bu tadi sudah menemukan sendiri Bu dari permasalahan yang disampaikannya, kemudian dia cari sendiri Bu solusinya. Dia akan rencana akan menggunakan game melalui quizzes, nanti pakai Infocus ya. Jadi guru saya ini akan rencana menggunakan Infocus pada proses pembelajaran matematika. Kemudian nanti akan mencarikan game-game yang bisa siswa ini bergerak secara motorik, atau seperti ini Bu, jawabannya 2 kali 3, 6, dia melompat agak 6 kali. Jadi ada beberapa game yang sudah direncanakan yang akan dilakukan oleh guru yang sudah saya supervisi cukup tadi. bagus yang telah dilakukan oleh guru Bu Dewi. Iya. Berarti Bu Dewi bisa menggali lagi atau masalah yang dia hadapi, dan juga dia sendiri bisa menemukan solusinya. Benar-benar Bu. Nah, kira-kira menurut Bu Dewi sendiri indikator ketercapaian ini tujuan coaching ini untuk apa gitu kan? Saya merasa dengan dengan tujuan coaching ini, guru-guru saya bisa menemukan permasalahan dia sendiri dan mencarikan solusi dari permasalahan itu tanpa terasa terintimidasi. Kalau saya menyampaikan harusnya ibu begini, mungkin menjadi beban bagi guru. Tetapi ketika kita berbicara dari hati ke hati dengan guru tersebut, dia bisa menentukan, oh saya ini kurangnya di mana gitu. Apa yang belum saya lakukan. Dia sendiri yang merasakan, dia sendiri yang mengidentifikasi permasalahannya, kemudian dia mencarikan solusi. Karena saya merasa kalau diri kita pun dikatakan mengapa saya belum melakukan, itu akan menjadi beban buat diri saya. Nah, itu sama halnya yang dirasakan oleh guru seperti itu. Kalau terlalu banyak tekanan, otomatis kreativitas juga tidak berkembang ya Bu ya. Nah, jadi dengan kita melakukan coach ini, saya rasa dengan mencarikan permasalahan sendiri dan menemukan sendiri solusinya, itu dia sudah berkreativitas guru Bu. Jadi seperti itu. Bagus sekali yang telah disampaikan Bu Dewi tadi. Artinya guru ini tidak terlalu terikat gitu kan. Benar. Yang namanya dia mengajar itu dia harus senang gitu kan. Apalagi sekarang merdeka mengajar, bukan sekedar merdeka belajar aja ya, tapi ada yang namanya merdeka mengajar. Jadi kalau guru kita senang, otomatis nanti sampai ke siswanya itu sudah senang. Bahagia. Kan? Apalagi guru kita ini bisa mengadakan semacam kolaborasi dengan teman sejawatnya. Saya sangat mendukung sekali apa yang Bu Dewi berikan. Kira-kira menurut Bu Dewi sendiri apalagi yang harus ditingkatkan oleh gurunya tersebut gitu? Saya rasa yang perlu ditingkatkan oleh guru tadi itu penguasaan materi-materi yang menggunakan media elektronik seperti sekarang ini kan sudah banyak.
Setelah itu cara membuat game-game, karena sangat banyak sekarang. Dengan kertas saja kita sudah bisa membuat game kepada siswa, melempar kertas 3, pas ketika dia menjawab dapat kertas, dia jawab 3 kali 5 10. Jadi sangat banyak. Jadi mungkin saya akan merekomendasikan nanti secara keseluruhan ya, bukan kepada 1 atau 2 orang guru, bagaimana menemukan game-game yang murah. Karena nanti kalau pakai InFocus nanti mati lampu, pasti ada kendala lagi. Jadi mencarikan game-game yang murah yang bisa dilakukan tanpa harus ada laptop dan InFocus seperti itu. Karena kita juga harus punya plan A, plan B. Nah, jadi kalau seandainya guru saya bisa berkreasi dengan game-game yang bisa membuat siswa bersemangat, itu akan senang sekali itu. Iya, alhamdulillah saya juga senang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Dewi. Nanti berarti guru-gurunya bisa menemukan solusi apa yang sedang dihadapinya. Kira-kira reaksi apa yang akan Bu Dewi berikan nanti kepada guru yang kreatif seperti ini nanti? Motivasi mungkin ya Bu ya. Kita kasih ya. Reward. Zaman sekarang kita juga tidak boleh memberikan reward, tapi kita memberikan apresiasi mungkin kepada guru di depan teman-teman yang lain, diminta mereka menyampaikan apa yang bisa saya beri kesempatan untuk berbagi praktek baik, agar yang telah dilakukan oleh guru yang sudah saya coach ini bisa menular kepada guru-guru lain. Jadi saya berikan kesempatan dia untuk berbicara, karena itu praktek baik ini sangat baik, nanti bisa dilakukan, bisa berbagi untuk guru-guru lain. Nah, ya. Terima kasih banyak Bu Dewi. Saya dengar banyak sekali ide-ide dari Bu Dewi, dan terima kasih banyak Bu Dewi telah memberikan dukungan motivasi kepada guru-gurunya. Mudah-mudahan kita nanti bisa melahirkan guru-guru yang lebih inovatif dan juga kreatif lagi dalam merancang atau memberikan pendidikan kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Tati, sehat. Apa kabarnya hari ini Bu Tati? Alhamdulillah sehat. Saya di sini Bu, ibu kepala sekolah saya. Saya mungkin agak bercerita. Oh iya benar-benar. Jadi tujuan Ibu Tati ke sini menemui saya, pasti ada yang akan disampaikan ya, terkait supervisi akademik ya Bu Tati ya. Kira-kira apa ya yang akan Ibu Tati sampaikan kepada saya? Gini Bu, di kelas itu saya mengajar kelas 4 ya Bu. Jadi saya mengajar kelas 4 ini semua mata pelajaran harus saya mampu mengajarkannya Bu ya. Jadi ini matematika ini Bu. Matematika ini mungkin apa di pembelajaran? Di pembelajarannya atau di pembelajarannya atau di prosesnya atau di materinya itu? Di prosesnya kan Bu, yang enggak apa ya. Prosesnya itu matematika ini Bu, materinya itu kan perkalian. Jadi anak ini banyak yang Bu, bosan gitu. Ya, karena dia bosan perkalian itu. Dia merasa tidak tertantang gitu Bu. Dan dia merasa agak lemah, dia hanya sendiri saja. Kalau dapat gurunya yang memberitahu seperti itu Bu, tidak ada kesadaran dari dirinya sendiri. Jadi dalam proses pembelajaran perkalian ya, kita fokus ke perkalian ini. Proses pembelajaran perkalian ini yang seperti apa yang sudah Ibu Tati lakukan? Yang sudah dilakukan itu Bu, saya buat mereka dengan permainan, sudah saya coba ya. Permainan saya coba. Kemudian saya juga menyuruh dia menghafal dulu sebelum belajar itu. Kali-kali ini Ibu Tati suruh menghafal. Ya, menghafal di rumah. Yang ketiganya, saya sudah membuatkan kartu gitu Bu ya, berupa kartu angka tersebut, mencarinya dengan kartu angka. Jadi dengan game seperti itu. Seperti itu. Jadi itu Ibu lakukan selama proses pembelajaran dan menjadi tugas mandiri bagi siswa? Mandiri dan berkelompok juga Bu. Ada tugas kelompok? Ada kelompok. Yang tugas berkelompoknya seperti apa? Bisa Ibu jelaskan? Di kelompok itu saya mencari Bu? Operasi hitung perkalian tadi, saya berikan soal. Kemudian mereka bersama-sama mencari jawabannya dengan cara memakai media pembelajaran gitu. Tapi dia tetap tidak tertarik gitu Bu. Ibu Tati mohon maaf ya sebelumnya, yang tidak tertarik ini seperti apa? Siswa Ibu pandang tidak tertarik itu seperti apa? Mungkin motoriknya kali Bu, karena kalau berkelompok dia cuma duduk gitu ya Bu ya.
duduk dia tidak merasa tertarik karena tidak ada motoriknya itu Bu, tidak ada bergerak aktif ya. Jadi dalam perkalian ini, tapi tadi Ibu menyampaikan ada Game game kan? Iya, game. Gamenya seperti apa? Bisa Ibu jelaskan? Gamenya itu hanya berkelompok Bu, seperti itu. Saya berikan kertas, mungkin dia menjawab di kertas itu Bu, cuma seperti itu. Oh, tidak bergerak tidak ya, bergerak, atau ya. melempar-lempar jawaban, Iya, belum iya. seperti Enggak, itu. enggak seperti itu. Seperti itu. Nah, jadi kesulitan yang rasa Bu Tati atau hambatan sekarang yang Ibu Tati hadapi sekarang ini dalam proses pembelajaran perkalian ini apa yang benar-benar menjadi kesulitan untuk Bu Tati? Hambatannya itu anak ini memang dengan perkalian ini Bu, dia merasa bosan, tidak tertantang, kemudian dalam pembelajaran itu tidak aktif seperti itu Bu. Jadi ada 3 ya Iya. permasalahan Ibu tadi, Iya. ada tidak tertantang, tidak menarik, Iya. dan tidak bisa aktif. Nah, kita sudah ketemu ya kata kuncinya Ibu ya. Kira-kira menurut Bu Tati, dari versi Bu Tati ya, dengan 3 hal tersebut, kan ada 3 tadi, Iya. gimana dari Bu Tati solusi, kalau sekarang menurut Bu Tati apa sih yang bisa menjadi solusi terbaik untuk siswa kita ini agar 3 tantangan ini bisa teratasi? Iya. Saya ini karena sudah saya identifikasi tadi ya Bu, saya lihat di mereka seperti itu tidak aktif tadi, saya berupaya lagi itu pakai proyektor dengan cara kuisis tadi Bu. Dengan kuisis, mereka saya suruh dia bawa HP, kemudian nanti juga dalam proyektor tadi mereka ke depan. Karena tadi dia kan tidak ada motoriknya ya Bu ya, saya suruh dia ke depan melaporkan. Dalam kuisis tadi kan ada mencari jawaban yang benar, saya suruh dia ke depan gitu Bu. Nanti langsung saya berikan dia semacam satu apa Bu, bahwa mereka bisa gitu, saya beri ranking dia itu rencananya. Jadi siswa membawa HP. Iya. Satu pertanyaan itu satu ya. Iya. Yang lainnya nanti ada pertanyaan berikutnya. Yang lainnya ada satu membawa buat dengan kuisis. Setelah itu dengan apa lagi kira-kira? Aktif, tadi termotivasi, bersemangat gitu. Gimana gitu? Ada lagi yang lain kira-kira? Saya kira itu lagi memberikan pembelajaran berdiferensiasi tadi Bu. Jadi siswa ini saya buat sebuah game tadi yang menarik supaya mereka bergerak tadi Bu. Misalnya bisa bergerak gitu ya. Misalnya iya. Perkalian 2 kali 3. 2-nya berarti kan ada 3 kali. Saya suruh meloncat dia nanti Bu. Iya. Saya rasa juga menarik ya. Saya juga untuk siswa kelas 4 itu sangat menyenangkan ya dengan aktivitas seperti itu. Tapi ada pertanyaan Bu, apakah siswa kita di sekolah ini semuanya punya HP untuk siswa kelas 4 ini Bu? Apakah tidak nanti menjadi masalah gitu atau bagaimana? Gimana Ibu mengatasi yang ini? Kalau masalah HP ya Bu ya, saya langsung bagikan ke grup. Saya minta ke orang tuanya, masing-masing ada HP ya Bu ya. Saya minta ke orang tuanya, saya butuh HP hanya 2 jam pembelajaran gitu Bu. Jadi 35 kali 2 nanti ya Bu ya, hanya 70 menit. Saya minta gitu Bu, misalnya pas sebelum istirahat, misalnya jam 8 sampai jam 9 nanti ya Bu, saya lewat sebentar. Nanti saya pinjam HP orang tuanya. Jadi pagi itu saya kumpulkan HP dulu Bu gitu. Jadi Ibu komunikasikan Iya, dulu dengan orang tua orang tua melalui WA grup tadi Bu. Iya, mudah-mudahan orang tua bisa mendukung ya, karena ini memang untuk kepentingan siswa kita juga, karena kita lihat di sekolah semuanya ada grup HP dan ditemani oleh orang tua. 3. Bu Dewi, Iya, Bu Tati. masih sehat? Alhamdulillah masih semangat Bu Tati. Masih sehat, masih semangat. Iya. Alhamdulillah. Saya sudah dengar tadi dari Bu Dewi tentang coaching dengan coachingnya yang tadi ya. Iya. Kira-kira dari yang telah Bu Dewi lakukan tadi, apakah komunikasinya itu berjalan dengan lancar? Alhamdulillah. Dan juga kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari yang diceritakan oleh si coach tadi? Iya. Dengan potensi saya tadi pertanyaan berbobot ya Bu Tati, saya mencoba menggiring dari coach saya menemukan masalahnya sendiri dengan menggunakan alur Tirta. Kami mencoba mengidentifikasi masalah yang ditemukan di lapangan oleh guru. Setelah itu, setelah guru menyampaikan, saya tetap memberikan pertanyaan yang bisa dijawab dengan lugas oleh
coachingnya atau guru. Setelah itu ketika guru menjelaskan, saya juga mendengarkan secara penuh semua yang disampaikan oleh guru. Kemudian kami aksinya nanti apa yang akan dia lakukan, rencana-rencananya, nanti akan mencarikan solusinya. Jadi inti permasalahannya dari coach atau guru yang saya temukan ini permasalahan perkalian ini, Bu. Iya. Perkalian siswa kelas 4 SD. Iya. Jadi kadang-kadang kalau di zaman dahulu mungkin perkalian itu menyenangkan bagi kita, satu kali dihafal seperti itu. Tapi zaman sekarang nggak bisa lagi ya, Bu ya. Jadi guru harus mencarikan bagaimana siswa itu aktif, termotivasi, dan bagaimana siswa itu bisa bergerak dengan pembelajaran perkalian ini. Jadi guru tadi sudah menemukan sendiri, Bu, dari permasalahan yang disampaikannya. Kemudian dia cari sendiri, Bu, solusinya. Dia akan rencana akan menggunakan game melalui quizzes. Nanti pakai Infocus ya. Jadi guru saya ini akan rencana menggunakan Infocus pada proses pembelajaran matematika. Kemudian nanti akan mencarikan game-game yang bisa siswa ini bergerak secara motorik, atau seperti ini, Bu, jawabannya 2 kali 3 6, dia melompat agak 6 kali. Jadi ada beberapa game yang sudah direncanakan yang akan dilakukan oleh guru yang sudah saya supervisi cukup tadi. bagus yang telah dilakukan oleh guru Bu Dewi. Iya. Berarti Bu Dewi bisa menggali lagi masalah yang dia hadapi, dan juga dia sendiri bisa menemukan solusinya. Benar-benar, Bu. Nah, kira-kira menurut Bu Dewi sendiri, indikator ketercapaian ini, tujuan coaching ini untuk apa gitu kan? Saya merasa dengan dengan tujuan coaching ini, guru-guru saya bisa menemukan permasalahan dia sendiri dan mencarikan solusi dari permasalahan itu tanpa terasa terintimidasi. Kalau saya menyampaikan harusnya ibu begini, mungkin menjadi beban bagi guru. Tetapi ketika kita berbicara dari hati ke hati dengan guru tersebut, dia bisa menentukan, oh saya ini kurangnya di mana gitu. Apa yang belum saya lakukan. Dia sendiri yang merasakan, dia sendiri yang mengidentifikasi permasalahannya, kemudian dia mencarikan solusi. Karena saya merasa kalau diri kita pun dikatakan mengapa saya belum melakukan, itu akan menjadi beban buat diri saya. Nah, itu sama halnya yang dirasakan oleh guru, seperti itu. Kalau terlalu banyak tekanan, otomatis kreativitas juga tidak berkembang ya, Bu ya. Nah, jadi dengan kita melakukan coach ini, saya rasa dengan mencarikan permasalahan sendiri dan menemukan sendiri solusinya, itu dia sudah berkreativitas, guru, Bu. Jadi seperti itu. Bagus sekali yang telah disampaikan Bu Dewi tadi. Artinya guru ini tidak terlalu terikat gitu kan. Benar. Yang namanya dia mengajar tentu dia harus senang gitu kan. Apalagi sekarang merdeka mengajar, bukan sekedar merdeka belajar aja ya, tapi ada yang namanya merdeka mengajar. Jadi kalau guru kita senang, otomatis nanti sampai ke siswanya itu sudah senang gitu kan. Apalagi guru kita ini bisa mengadakan semacam kolaborasi dengan teman sejawat. Saya sangat mendukung sekali apa yang Bu Dewi berikan. Kira-kira menurut Bu Dewi sendiri, apalagi yang harus ditingkatkan oleh gurunya tersebut gitu? Saya rasa yang perlu ditingkatkan oleh guru tadi itu penguasaan materi-materi yang menggunakan media elektronik seperti sekarang ini kan sudah banyak. Setelah itu cara membuat game-game, karena sangat banyak sekarang. Dengan kertas saja kita sudah bisa membuat game kepada siswa, melempar kertas 3, pas ketika dia menjawab dapat kertas, dia jawab 3 kali 5 10. Jadi sangat banyak. Jadi mungkin saya akan merekomendasikan nanti secara keseluruhan ya, bukan kepada 1 atau 2 orang guru, bagaimana menemukan game-game yang murah. Karena nanti kalau pakai Infocus nanti mati lampu, pasti ada kendala lagi. Jadi mencarikan game-game yang murah yang bisa dilakukan tanpa harus ada laptop dan Infocus, seperti itu. Karena kita juga harus punya plan A, plan B. Nah, jadi kalau seandainya guru saya bisa berkreasi dengan game-game yang bisa membuat siswa bersemangat, itu akan senang sekali itu. Iya, alhamdulillah saya juga senang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Dewi. Nanti berarti guru-gurunya bisa menemukan solusi apa yang sedang dihadapinya. Kira-kira reaksi apa yang akan Bu Dewi berikan nanti kepada guru yang kreatif seperti ini nanti? Motivasi mungkin ya, Bu ya. Kita kasih
reward zaman sekarang kita juga tidak boleh memberikan reward, tapi kita memberikan apresiasi mungkin kepada guru di depan teman-teman yang lain, diminta mereka menyampaikan apa yang bisa saya beri kesempatan untuk berbagi praktek baik agar yang telah dilakukan oleh guru yang sudah saya coach ini bisa menular kepada guru-guru lain. Jadi saya berikan kesempatan dia untuk berbicara karena itu praktek baik ini sangat baik, nanti bisa dilakukan, bisa berbagi untuk guru-guru lain. Ya. Itu. Terima kasih banyak Bu Dewi. Saya dengar banyak sekali ide-ide dari Bu Dewi, dan terima kasih banyak Bu Dewi telah memberikan dukungan motivasi kepada guru-gurunya. Mudah-mudahan kita nanti bisa melahirkan guru-guru yang lebih inovatif dan juga kreatif lagi dalam merancang atau memberikan pendidikan kita. Terima kasih banyak.